Halo semuanya, senang banget bisa ketemu lagi di video kali ini. Hari ini kita bakal bahas topik yang selalu bikin penasaran dan jadi bahan obrolan banyak orang. Harga emas tahun depan, 2026, bakal naik atau turun ya? Setiap akhir tahun, pertanyaan ini pasti muncul di mana-mana. Dari grup WhatsApp keluarga, teman kantor, sampai obrolan santai waktu ngopi bareng. Kenapa sih? Karena emas itu bukan cuma perhiasan yang cantik, tapi juga di ban serep keuangan kita kalau ada apa-apa. Saat ekonomi goyang, orang langsung lari ke emas buat cari aman. Emas dianggap pelindung nilai, apalagi kalau situasi nggak pasti. Makanya penting banget buat tahu kemana arah harga emas, supaya kita bisa atur strategi, mau beli, tahan, atau malah jual emas yang udah kita punya. Tapi tenang aja, di sini kita bakal bahas dengan cara simple, tanpa istilah ribet yang bikin pusing. Kita pakai logika sederhana, lihat tren, dan analisis ringan dari data yang ada, supaya gampang dipahami semua orang. Tujuannya? Supaya kita nggak panik tiap lihat berita ekonomi yang kadang bikin deg-degan, dan bisa ambil keputusan dengan tenang. Yuk, kita mulai petualangan membedah misteri harga emas 2026. Siapa tahu, setelah nonton ini, kamu jadi lebih percaya diri ambil langkah. Siap? Langsung lanjut ke alasan kenapa emas selalu jadi primadona investasi di Indonesia. Kenapa sih emas selalu jadi pusat perhatian? Bahkan sering jadi bahan obrolan di warung kopi sampai ruang rapat. Dari dulu sampai sekarang, harga emas selalu bikin orang penasaran, seolah-olah ada magnet yang bikin kita nggak bisa lepas dari topik ini. Padahal, ada banyak koleksi lain seperti batu akik atau perangko. Tapi kenapa sih yang selalu jadi sorotan justru emas? Jawabannya simple. Emas itu safe haven asset, alias tempat berlindung saat ekonomi gonjang-ganjing. Ketika situasi dunia nggak menentu, orang langsung ingat emas. Saat krisis, perang, atau pandemi, semua orang lari ke emas karena nilainya stabil bahkan cenderung naik. Emas jadi pelampung di tengah badai ekonomi. Selain itu, emas juga musuh bebuyutan inflasi. Ketika harga-harga naik dan uang makin nggak berharga, emas justru makin dicari. Saat uang kertas nilainya turun, emas justru makin mahal. Makanya, banyak orang simpan emas buat jaga-jaga masa depan. Jumlah emas di dunia ini terbatas, nggak bisa dicetak seenaknya kayak uang. Proses menambangnya pun butuh waktu dan biaya besar. Harga emas juga dipengaruhi dolar AS karena perdagangan emas dunia pakai mata uang ini. Kalau dolar melemah, harga emas biasanya naik. Jadi pergerakan mata uang ini selalu jadi perhatian investor emas. Emas itu universal, dimanapun di dunia, nilainya diakui dan bisa dijual kapan saja. Dari pasar tradisional sampai bursa internasional, emas tetap laku. Nggak kayak saham atau properti yang nilainya lokal. Emas adalah mata uang global yang diterima di mana saja. Itulah kenapa emas selalu jadi topik abadi, dari zaman kakek nenek sampai sekarang, bahkan lintas generasi. Semua orang kepo, karena emas relevan buat siapa saja, mau tua, muda, kaya, atau sederhana. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam, apa saja faktor utama yang bikin harga emas bisa naik turun setiap saat. Harga emas itu kayak drama seru, selalu penuh kejutan. Ada 4 aktor utama yang jadi penentu utama naik turunnya harga emas di dunia. Inflasi, suku bunga, geopolitik, dan permintaan penawaran. Setiap faktor ini punya peran masing-masing, kadang saling bersaing, kadang saling mendukung. Bikin harga emas nggak pernah benar-benar stabil. Inflasi dan suku bunga itu kayak Tom and Jerry, saling kejar, saling pengaruh, dan selalu bikin harga emas bergerak. Kalau inflasi naik, orang buru-buru beli emas buat lindungi nilai uangnya. Tapi kalau suku bunga naik, orang lebih pilih simpan uang di bank. Geopolitik, ini faktor paling nggak terduga. Perang, konflik, atau pemilu bisa bikin harga emas melonjak drastis. Ketidakpastian bikin orang cari aman, dan emas jadi pelarian utama. Permintaan penawaran juga nggak kalah penting. Permintaan datang dari berbagai sisi. Perhiasan, industri teknologi, investor yang cari untung, sampai bank sentral yang simpan cadangan emas. Penawaran emas terbatas karena proses menambang itu susah, mahal, dan butuh waktu lama. Nggak heran, pasokan emas nggak bisa langsung nambah kalau permintaan melonjak. Kalau permintaan naik, pasokan tetap, harga pasti naik. Hukum ekonomi sederhana, tapi dampaknya besar banget buat harga emas dunia. Kadang satu faktor bisa lebih dominan dari yang lain. Misal, saat dunia lagi damai, suku bunga dan inflasi biasanya lebih berpengaruh ke harga emas. Tapi kalau ada konflik besar, geopolitik langsung ambil alih panggung dan bikin harga emas melonjak tajam. Pahami keempat jagoan ini,
kamu nggak cuma ikut-ikutan tren, tapi benar-benar ngerti kenapa harga emas bisa bergerak liar. Sekarang, kita bedah dua faktor utama yang sering jadi sorotan, inflasi dan suku bunga. Yuk, lanjut ke pembahasan berikutnya. Inflasi itu rayap yang pelan-pelan menggerogoti nilai uang kita. Emas jadi obat anti rayap, nilainya cenderung naik saat inflasi tinggi. Suku bunga, terutama dari The Fed, juga berpengaruh besar. Kalau suku bunga tinggi, orang lebih pilih deposito daripada emas, jadi harga emas bisa turun. Tapi kalau suku bunga turun, emas jadi makin menarik. Di 2026, banyak analis prediksi The Fed bakal mulai menurunkan suku bunga. Kombinasi inflasi yang masih tinggi dan suku bunga yang mulai turun adalah resep kenaikan harga emas. Dua dorongan ini bikin banyak analis optimis harga emas bakal naik. Jadi, inflasi dan suku bunga adalah kunci utama prediksi harga emas tahun depan. Sekarang kita masuk ke faktor paling nggak terduga, geopolitik dan permintaan. Geopolitik itu bumbu penyedap, sedikit ketegangan, harga emas bisa langsung naik. Perang dagang, konflik, atau ketidakpastian politik bikin investor cari aman di emas. Selama awan ketidakpastian masih ada, permintaan emas sebagai safe haven tetap kuat. Permintaan real juga besar, terutama dari China, India, dan Bank Sentral. Di negara-negara itu, emas bukan cuma perhiasan, tapi juga tradisi dan tabungan. Bank Sentral dunia juga terus menambah cadangan emas, mengurangi ketergantungan pada dolar. Permintaan stabil dari perhiasan dan bank sentral jadi penopang harga emas jangka panjang. Selama tren ini berlanjut, harga emas punya fondasi kuat untuk naik. Jadi, geopolitik dan permintaan adalah dua faktor yang bisa bikin harga emas meledak kapan saja. Lanjut ke prediksi 2026. Setelah bongkar semua faktor, apa prediksi harga emas 2026? Dengan inflasi masih tinggi dan suku bunga kemungkinan turun, tren harga emas cenderung naik. Emas ibarat mobil di tanjakan, inflasi jadi dorongan, suku bunga turun jadi rem yang dilepas. Kalau ada kejutan geopolitik, harga emas bisa melesat lebih cepat. Tapi kalau inflasi turun drastis dan ekonomi pulih, harga emas bisa stagnan. Melihat kondisi global sekarang, skenario pemulihan super cepat kecil kemungkinannya. Jadi, siap-siap untuk tren kenaikan harga emas yang konsisten sepanjang 2026. Bukan naik gila-gilaan, tapi stabil dan bertahap. Fondasinya, inflasi, suku bunga, permintaan kuat, dan geopolitik. Pertanyaannya sekarang, seberapa tinggi naiknya? Yuk, main angka. Ada 3 skenario, normal, konservatif, dan optimis. Skenario normal, inflasi turun perlahan, suku bunga mulai dipotong, permintaan stabil, harga emas naik 8-12% setahun. Skenario konservatif, inflasi bandel, suku bunga tinggi lebih lama, permintaan perhiasan melemah, harga emas naik 35%. Skenario optimis, suku bunga dipotong cepat, ada konflik geopolitik besar, investor panik borong emas, harga bisa naik 15-20% atau lebih. Semua skenario ini bukan angka pasti, tapi gambaran potensi. Intinya, peluang emas naik di 2026 cukup besar. Tapi tetap, jangan all in, harus cerdas atur strategi. Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Lanjut ke tips praktis. Simak baik-baik. Jadi, apa langkah cerdas menghadapi prediksi emas naik? Pertama, jangan taruh semua uang di emas. Diversifikasi itu wajib. Kedua, pakai strategi cicil emas alias dollar cost averaging. Beli rutin tiap bulan, nggak usah nebak-nebak harga. Ketiga, orientasi jangka panjang. Emas bukan buntung cepat, tapi pelindung nilai bertahun-tahun. Jangan panik kalau harga turun sesaat. Fokus ke tujuan jangka panjang. Mulai dari nominal kecil, yang penting konsisten. Terus belajar dan update info dari sumber terpercaya. Ingat, investasi emas itu maraton, bukan sprint. Dengan strategi tepat, emas bisa jadi penopang masa depan finansialmu. Selamat menabung emas, dan semoga dompet makin tebal di 2026.